Selamat datang di UASI dari @pop_up yang P-nya banyak. Saya Ahmad Zikrullah, bujang kampung yang dimintain buat bawain acara ini. Pertama-tama udah ada nih di samping saya sesosok pemuda, ya, Mas Remon. Berhubung di Mas Remonnya ini belum ada di Wikipedia namanya, dan kalian juga belum bisa mencari tahu tentang Mas Remon, lebih baiknya Mas Remon memperkenalkan diri dulu nih sama kita nih. Ya, Mas Remon. Oke. Karena ini acaranya basisnya katanya pendidikan dan kebudayaan katanya itu. Mungkin pertama-tama tapi pun nggak dijawab, Bang. Oh iya pun. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam alaikum. Apa lagi, Bang? Apa loh dia nih? Udah kayak bebek tapi kok berkokok. Semuanya disebutin. Padahal nih guys ya, di kolom KTP agama dia ini tuh gitu. Ya intinya salam cinta untuk seluruh organisme yang ada di bumi ini, dari ruangan ini. Perkenalkan, saya Raymond, ya temannya Bang Zikri, anak kota bumi juga gitu, ya teman SD lah gitu. Pekerjaan belum ada sih, masih mahasiswa. Untuk kesibukan mungkin sibuk di rumah aja sih, lagi pandemi. Work from home guys, karena bertepatan sama pandemi ini jadi kita nggak bisa beraktivitas banyak di luar. Ya mungkin bisa dibilang gitu. Mungkin biar fair ya, jangan mentang-mentang Bang Zikri ini bakal bawain acara ini lama. Iya. Bang Zikri mungkin juga bisa kenalan sama teman-teman semua. Oke deh, siap. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zikrullah, asal saya dari Bumi Agung Marga. Nah, biasa orang mengenalnya itu sebagai Texasnya lah di Lampung Utara ini. San Andreas. Iya, bisa dibilang gitu. Saya teman SD-nya Mas Raymond juga, dan dimintain tolong buat bawain acara ini. Terus apa lagi nih Mas? Ya, status? Status, alhamdulillah saya sudah punya pacar. Ya kalau di sini ngaku nggak punya jadi nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Single. Boleh. Single ya. Oh ya, kita mau bahas apa nih? Jadi gini Mas, kita itu mau bahas tentang UASI. UASI itu intinya kita akan bahas tentang sebenarnya kita ini mau ngapain sih, semua ini untuk apa gitu. Ya, seperti singkatannya, untuk apa semua ini? Kayaknya kiai, karena kita di Lampung kiai gitu kan. Ini yang mana sebenarnya? Ini yang di @pop_up yang P-nya banyak itu loh Mas. Oh iya, mungkin saya mau perkenalin @pop_up dulu ya. Pop_up ini sebenarnya media Lampung Culture Affairs yang ingin memicu semangat partisipasi generasi muda Lampung dalam kerangka falsafah pilih pesendiri. Kita percaya bahwa media memiliki peran penting dalam pendidikan dan kebudayaan. Gitu sih sebenarnya. Hah? Pendidikan dan kebudayaan? Iya. Di Instagram? Iya, ya kita sadar sih agak ngelawan arus ya, karena kan netizen itu, publik itu senengnya dibuat happy, dibuat seneng ya kalau di media sosial ya. Ya kita sadar sih, tapi ya kita optimis juga lah. Terus? Sebenarnya kanal digital ini adalah upaya alih wahana offline ke online yang kita persiapkan untuk target pengguna atau pembaca buku kita gitu. Buku pop-up pilih pesendiri, seperti itu awalnya gitu. Oke, sebelum itu mungkin kita bisa masuk ke tentang PIL pesenggirinya itu dulu kali ya, pop-up PIL pesenggirinya itu kali ya. Oke, mulai dari mana? Ya dari titik awal sih, gimana pertama kali digagasnya konsep berpikir ini gitu loh Mas. Oh ya pertama-tama ini berangkat dari saya dan teman-teman saya ikut program KBKM dari Direktorat. Saya juga teman dia. Iya, ada teman-teman yang lain juga ada gitu. Dari Direktorat Jenderal Kebudayaan gitu. Terus ya jadi sedikit paham sih soal yang namanya pemajuan kebudayaan
kebudayaan itu adalah upaya untuk menjaga ketahanan budaya di era sekarang itu, sekaligus kita bisa dapat kebermanfaatan baik dari ekonomi, sosial, budaya, keamanan, terus pertahanan, itu kita bisa dapat dari situ gitu. Agak dalam sih, tapi ya santai aja. Terus setelah itu apa lagi Mas? Ya terus kami ada riset pustaka kayak gitulah, terus baca buku warisan budaya Taman Indonesia 2018 gitu, nyari-nyari objek kemajuan kebudayaan, terus baca juga PPKD atau pokok pikiran kebudayaan daerah Provinsi Lampung, terus juga iseng-iseng juga nyari juga yang di kabupaten kan 15 kabupaten tuh semuanya ada PPKD-nya sebenarnya, pokok pikiran kebudayaan daerah gitu. Terus kami tertarik sama yang ada di PPKD Provinsi Lampung, yaitu falsafah pikir tersendiri gitu. Terus kami cari-cari info, terus akhirnya kita bisa silaturahmi sama maestro kebudayaan falsafah pikir tersendiri yang tertera di dokumen warisan budaya Tabenda Indonesia 2018 itu, namanya Pak Marudin. Beliau sudah sepuh. Terus setelah kita silaturahmi, kita menyimpulkan beberapa hal. Pak Marudin itu menggunakan kacamata pemikiran filsafat gitu, dan itu baru berkembang sekitar tahun 80-an sih gitu. Dan kami sadar gitu loh Bang, sebenarnya kacamata pemikiran ini belum utuh gitu. Masih ada kacamata pemikiran lain gitu. Artinya pemahaman kami terkait diri itu sendiri ini belum utuh gitu. Oleh karena itu kami sowan ke ada tokoh namanya Pak Ansori Dausal. Di situ ya kami bisa tahu, ketemu beliau, kami bisa tahu, kami bisa memiliki pemahaman yang lebih utuh terkait diri itu sendiri karena beliau itu dari kacamata pemikiran adat. Nah terus setelah itu apa tuh Mas? Ya terus dengan segala keterbatasan kita ngedesain ya, terus kita bikin mock up atau rupa. Terus ya namanya ikut kontes inovasi ya, dengan segala keterbatasan, ada batasan limit waktu, pembelaan ya, yang nggak maksimal sih sebenarnya pengerjaannya gitu, dari produknya. Terus kalah deh. Oh kalah ya. Tapi nggak apa-apa, santai dia. Karena ternyata kita habis itu sebelum itu kita juga bikin yang namanya, kita upload yang namanya video pitching produk sebenarnya dari buku tersebut gitu. Ternyata atensi dari publik ya lokal aja sih ya gitu. Ya cukup baik ya, dari 5 hari kita upload di kanal Instagram, akun Instagram yang baru itu ada 2.500 viewer. Ya lumayan lah secara organik, ada atensi lokal. Ya beruntungnya nggak ada yang ngasih komentar atau pernyataan negatif. Bersyukurnya itu. Gitu aja, bersyukur. Walaupun sedih ya guys kalah, tapi ya not bad lah untuk kita yang baru. Tapi nggak ada kepikiran untuk berhenti gitu Mas, karena udah kalah. Bang Jikri suka nonton Indonesian Idol? Suka banget malah. Saya sih bertanya, butuhkan juara Indonesian Idol. Maksudnya gimana tuh? Ya kebanyakan kan justru yang diterima publik sama diterima industri musik itu kan yang nggak juara gitu. Sepertinya juga sayang sekali ya dengan CCM, dengan cita-cita mulia yang kita punya, memperkenalkan, membuat generasi muda di Lampung itu memahami falsafah kebudayaannya sendiri yang udah disediakan sama nenek moyang. Itu gara-gara kalah kita berhenti. Kayaknya sayang sekali kayaknya gitu. Kayaknya sayang sekali gitu. Menurut Abang gimana? Kita mesti berhenti atau gimana? Karena di akun Instagram pun kita baru tanya-tanya doang, diri sendiri itu apa? Apa sih woy diri sendiri? Gitu. Ya kita juga baru merangsang pikiran publik ya Mas ya, untuk tahu tentang apa itu hidup sendiri. Kita juga belum
ngasih tahu info apa-apa tentang diri sendiri. Ya menurut saya pribadi sih sayang banget sih kalau berhenti cuman gara-gara kalah kontes. Karena di kontes juga kan itu juga cuman pandangan menurut si juri, ya nggak sih? Juri juga belum tentu punya pemahaman dan konsep tentang bagaimana menangani solusi yang dan masalah yang ada di kebudayaan di Lampung ini ya, khususnya di Lampung ini. Selagi itu menginspirasi dan mempunyai tujuan yang baik atau CCM, cita-cita mulia, ya lanjut aja sih mas. Ya, semoga publik di Lampung, khususnya generasi muda di Lampung punya harapan yang sama ya. Karena kan falsafah pabrik sendiri ini adalah warisan dari leluhur kita, yang memang kalau bukan kita siapa lagi? Ya kita inilah gitu. Makanya itu mas, saya nggak setuju sih kalau semuanya itu berhenti cuman cukup di sini. Tahu saya, budaya itu adalah makna bersama yang dikonstruksi secara sosial, dan juga makna dari nilai-nilai ini disepakati oleh komunitas. Budaya juga kan berkaitan dengan bagaimana cara kita berpikir, bertindak, dan bersikap, bukan cuma seni budaya, benda, itu suatu pun atribut aja. Cara berpikir kita pun itu juga budaya. Ya, Iya. setuju. Setiap orang pun itu tumbuh berdasarkan nilai-nilai yang ada di lingkungan sosialnya masing-masing. Nah, falsafah kebudayaan ini memberikan cara berpikir, menyajikan cara berpikir, dan itu emang udah dipersiapin sama leluhur kita sebenarnya ya. Setelah kalah, rencananya apa mas? Kita bakal redesign karena dari video yang kita upload di Instagram kemarin itu kan baru video pitching Purwarupa, jadi masih bisa kita tingkatkan lagi dari aspek desain. Nah, makanya kita lakuin redesign dari buku pop-up itu sendiri yang kita buat. Setelah itu nanti lanjutin dengan tahapan selanjutnya. Itu sih. Tahapan berikutnya apa nih? Pengen tahu tahapan berikutnya? Pengen banget dong. Pantengin terus Wasik dari @pop-up yang P-nya banyak. Wasik untuk Apa semua dia?